Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita memasuki ibadah kita. Biarlah Roh Tuhan yang menolong kita di dalam ibadah pada saat ini. Mari kita bersaat teduh. Amin. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan pada saat ini. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini, hari
saling mengasihi. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Tiba saatnya kita menyembah Allah kita yang senantiasa ada bersama kita, yang menopang kita, membuat kita kuat untuk melewati badai hidup, tantangan hidup yang kita lewati setiap hari. Kita nyatakan Engkau ada bersama.
Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan dengan ayat yang ke-19 sampai 29. Bersama dengan saya ayat yang ganjil kaum perempuan dan ayat yang genap oleh kaum laki-laki, dan di ayat yang terakhir nanti kita akan bersama-sama. Kita mulai Mazmur 118 ayat 1. Kaum perempuan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah sekarang kata, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan. Bersama bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memasuki doa syafaat. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini, di hari istirahat hari ke-7, hari yang Kau sediakan bagi kami untuk gereja, sebab pada hari pertama minggu itu Engkau bangkit. Itulah sebabnya gereja merayakan ibadah pada hari Minggu.
Satu hari raya yang ditetapkan oleh Engkau ya Tuhan, yang sudah mendunia, dan pemimpin-pemimpin gereja berhasil mewujud nyatakannya menjadi satu ketundukan dunia kepada Engkau melalui hari istirahat ini Tuhan. Hari ketika kami boleh menghadap Engkau bukan dengan tangan hampa, hati yang kosong, apalagi dengan pikiran yang kosong, tetapi dengan hati yang penuh cinta kasih kepada Engkau. Sebab pada hari ini Engkau telah memberikan kami satu kesempatan untuk sembahyang, untuk beribadah. Sebab 6 hari lamanya kami berjerih lelah berjuang berkarya di tengah-tengah dunia ini sebagai pelajar, murid, siswa, mahasiswa, dan sebagai karyawan, pegawai, atau apapun juga ya Tuhan. Sehingga pada hari yang ke-7 ini kami datang menghadap Engkau dengan hati yang penuh dan waktu yang penuh. Itulah sebabnya Tuhan, di rumah ini kami mengambil berkat untuk kami bawa pulang. Dan kami percaya inilah satu sirkulasi yang Kau ajarkan kepada umat percaya di sepanjang zaman. Sejak dari zaman perjanjian lama orang Israel sampai dengan zaman hari ini gereja, yang kami yakini di bait suci, di tempat itulah berkat yang kami ambil. Kami bawa pulang, kami taruh di rumah kami masing-masing, sehingga berbuah berkali-kali lipat dan menjadi berkat yang tidak berkekurangan bagi kami ya Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Engkau ingatkan bahwa hari ini kami memasuki Minggu Palma. 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, Engkau telah datang ke tengah dunia, mendemonstrasikan satu perjalanan salib. Engkau memasuki Yerusalem, dan minggu itu adalah minggu kesengsaraan. Dan ketika pada hari Jumat itu Engkau disidang dan juga disalibkan, itu mengingatkan kami satu proses waktu perjalanan iman di dalam Engkau selama seminggu ini. Kami akan bertekad mengikuti ibadah malam Passion mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis. Dan kami beribadah di Jumat Agung, bukan untuk waktu mencari uang pada masa-masa itu, atau melakukan segala aktivitas duniawi lainnya. Sebab Engkau ya Tuhan telah mendemonstrasikan satu perjalanan salib Via Dolorosa yang Engkau lakukan untuk dan demi kami manusia berdosa. Yang saat ini kami boleh ingat ya Bapa di surga, bahwa Engkau juga telah bangkit pada hari pertama minggu itu. Itu artinya Bapa di surga, kami imani di dalam Engkau kami bangkit dalam segala hal, sehingga bukan saja kami pasti masuk surga, tetapi kami imani kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Oh Bapa, terima kasih untuk anugerah yang terindah. Bukan saja nama kami tercatat dalam kitab kehidupan, tetapi Engkau telah menyiapkan kami menjadi alat berkat di tangan-Mu, menjadi saluran berkat. Bukan saja Injil itu kami pegang, kami simpan, kami bawa, dan kami gumuli sendiri, tapi Engkau mengajarkan kami supaya kami pergi memberitakan amanat agung-Mu, pergi memberitakan Injil-Mu di sekitar kami yang sudah mengalami masa kegelapan, ketika kebenaran sudah dibengkokkan, ketika Engkau tidak lagi dikenal dengan baik dan benar, sehingga kehidupan beragama hari-hari ini hanya seremonial. Itulah sebabnya Tuhan mengingatkan kami hari ini bahwa Engkau Allah yang berkuasa menolong kami. Itulah sebabnya kami percaya di tempat ini Engkau hadir. Kami mempercayakan tempat ini juga tempat untuk menjadi berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Dan kami boleh memulainya di dalam Minggu Palmarum itu untuk menyatakan satu tekad kami kesetiaan kepada Engkau, dan menjadi berkat di mana Engkau telah memimpin kami masing-masing sesuai dengan bagian kami ya Tuhan. Baik kami tim hamba Tuhan maupun kami tim majelis, pengurus, komisi panitia dan seksi-seksi, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa dan pemeliharaan-Mu.
Bapa di sorga, kami menyerahkan semua jemaat. Tuhan memberkati dan menolong. Tuhan terus campur tangan sehingga jemaat mengalami pertumbuhan iman. Bukan saja kehidupan beragama seperti yang tercantum dalam KTP kami masing-masing, tapi kehidupan yang digerakkan oleh kehidupan sorga. Sehingga ketika kami hidup di dunia ini bukan lagi karena keinginan kami, tapi karena keinginan-Mu semata ya Tuhan. Itulah sebabnya apapun yang kami miliki hari ini kami mempersembahkannya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan semua ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Oh Bapa di surga, berkatilah jemaat yang sedang sakit. Lawat mereka Tuhan dan topang mereka mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan pemulihan Maria Jessica Panggabean. Kami menyerahkan juga Bapa di surga, mempertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menopang dan menolong untuk Buru Manurung yang sedang mengalami kemoterapi, supaya Engkau pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu jemaat yang sudah lama tidak beribadah. Kami rindu Engkau bangkitkan semangat mereka supaya Roh-Mu bekerja dengan kuat. Bapa, mengingatkan mereka pentingnya mereka bersekutu. Oleh karenanya kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menopang dan menolong sehingga keluarga Bapak Hansen datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Juga kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu semua keluarga-keluarga jemaat, agar mereka boleh mencintai Tuhan di waktu yang sempit ini. Sebab kami tahu waktu-waktu ini adalah singkat sekali Tuhan. Itulah sebabnya kami menyerahkan semua pelayan ibadah, jemaat, baik di dalam seksi-seksi, sekolah minggu, remaja, pemuda, pria dan wanita. Engkau terus menopang supaya terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Sehingga seperti hari ini kami mengalami dalam ibadah KKR setiap akhir bulan. Kami boleh mengalaminya karena cinta kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat tetangga kami kiri dan kanan, khususnya di belakang gereja ini. Ada banyak mereka belum percaya kepada Engkau. Kiranya gereja ini mendapat tempat di hati mereka dan menjadikan mereka damai. Jauhkan dari segala provokasi yang merusak persatuan dan kesatuan kemajemukan. Kami berdoa agar kiranya juga tetangga kami mengalami damai, sejahtera, sukacita, berkat yang datangnya dari Tuhan berlimpah kepada mereka Bapa di surga. Hari ini kami menyerahkan persiapan untuk renovasi pastori, agar bisa dikeramik pada bulan ini, agar bisa ditempati pendeta bulan depan, dan juga agar bisa kami melakukan segala aktivitas di tempat ini. Demikian juga Tuhan, ada begitu banyak perlu dilengkapi di rumah-Mu. Kami menyerahkan Bapa di surga, Engkau memberkati untuk pengadaan 1 unit mimbar pengkhotbah ya Tuhan, agar kiranya juga kami melayani dengan teratur dan mempersembahkan yang terbaik. Oleh karenanya kami menyerahkan untuk anak-anak Tuhan yang rindu mempersembahkan mimbar kepada Engkau ya Tuhan. Demikian juga dengan persembahan untuk AC di ruangan ini. Kami rindu mengalami satu kehusukan beribadah kepada Engkau, sehingga suara kami tidak mengganggu lingkungan. Dengan pintu tertutup karena AC menyala, oh Bapa, bukalah jalan. Kami mempercaya Engkau menyediakan kepada kami semua. Itulah sebabnya kami berdoa pada minggu depan ketika panitia menaikkan tarif daya listrik, Engkau membuka jalan ke PLN. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan untuk penataan sekolah minggu, agar kiranya anak-anak ini sebagai generasi penerus gereja di masa depan terkelola dengan baik. Mereka mendapat pengajaran, bahkan juga mereka menjangkau anak-anak sekolah minggu di sekitar mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar kiranya melalui sekolah minggu metodis mereka dapat mengalami satu perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Itulah sebabnya kami mengucap syukur untuk tempat ibadah ini Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pelunasan tahap yang kedua yang direncanakan dibayarkan pada bulan Agustus, paling lama 100 juta buka jalan Tuhan.
Engkau memberkati proposal-proposal yang diedarkan jemaat. Tuhan memberkati keluarga Bapak Sipayung di Marabahan yang telah menyumbangkan 5 juta rupiah untuk pencicilan tahap yang kedua ini. Kami tahu begitu banyak lagi ya Tuhan yang dibutuhkan. Tapi kami percaya Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa, yang sanggup membukakan pintu dan tingkap-tingkap berkat-Mu seperti pada zaman Nabi Hagai. Ketika bangsa Israel, Bapak Ibu, mengalami satu demonstrasi yang suam-suam kuku ya Tuhan. Pada masa itu Bapak Ibu dan saudara-saudara serta semua umat Israel mengalami satu kekosongan hati. Engkau telah membaharui mereka. Demikian juga dengan kami hari ini Bapa, baharuilah kami mengalami kasih karunia-Mu sehingga rumah ini dapat diselesaikan tepat waktunya. Demikian juga Bapa di surga, kami terus berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu semua yang dibutuhkan. Dan kami merindukan agar kiranya tidak mengganggu tetangga kami dapat parkir di depan gereja ini yang membutuhkan untuk penimbunan pengurukan. Engkau memberkati setiap orang-orang yang telah menyumbangkan sejumlah uang untuk membeli pasir dan batu menguruk. Engkau memberkati secara khusus para P3M yang telah memberikan menyumbangkan tenaga mereka. Gantikanlah tenaga mereka dengan semangat yang baru. Pakailah mereka menjadi benteng gereja di masa depan dimanapun kelak mereka berdomisili dan bekerja. Dan kiranya ketika mereka berumah tangga, mereka menjadi teladan dalam rumah tangga ya Tuhan. Itu sebabnya kami sungguh mengucap syukur hari ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu panitia Paskah, Engkau memberkati. Kami mempertaruhkan panitia kebaktian yang akan mengurus panitia Paskah ini. Engkau memberkati janji iman jemaat dan semua majelis, sehingga tidak berkekurangan, sebab kami tahu ketika kami mempersembahkan kami telah menjamu Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mengucap syukur untuk menyambut perayaan Paskah ini. Engkau memberkati dan menolong kami semua Bapa. Kami sungguh menyambut jemaat-jemaat baru yang datang beribadah pertama kali, Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya gereja ini gereja yang sehat, sebab setiap minggu Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Dan kehadiran-Mu, hadirat-Mu kami alami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Kami menyerahkan dua syafaat kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal solo dari Saudara Mara. Dipersilakan.
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari saudara kita Mara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita nyanyikan pujian kita bersama malaikat di surga. Kami naikkan syukur kami Tuhan atas perkenan-Mu, kami akan menerima firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami, oleh karena latar belakang kami masing-masing berbeda, kami terus merindukan kuasa Roh-Mu bekerja dengan kuat, menjelaskan, menafsirkan, dan memberikan bagi kami pencerahan-pencerahan baru atas firman-Mu. Sehingga kami hari ini bukan lagi yang kemarin, tetapi menjadi ciptaan baru yang setiap hari dibaharui oleh firman-Mu. Sehingga kami menjadi ciptaan baru yang setiap hari mengalami pembaruan oleh Roh-Mu ya Tuhan.
Berbicaralah kepada kami semua Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Dengan satu tema Build My Home, yaitu bangunlah rumahku. Rumah siapa yang mau dibangun ini Bapak Ibu? Ketika pernyataan itu di dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dikatakan bangunlah rumahku. Sebenarnya di dalam Alkitab kita, di Perjanjian Lama, telah ada 2 kali pernyataan itu dan terjadi membangun rumah Tuhan. Sebab ternyata Bapak Ibu saudaraku, di dalam kekekalan, maksud abadinya Tuhan Allah itu bukanlah supaya kita beragama Kristen. Bukanlah supaya kita, maksudnya Bapak Ibu, mengalami satu sekedar puji-pujian. Bukan. Tetapi maksud abadinya Tuhan Allah adalah membangun rumahnya. Satu tempat di mana Tuhan berdiam dan berkenan hadir di situ. Dan Bapak Ibu saudaraku, yang paling menyedihkan di dunia ini adalah ketika kita bukan lagi rumah Tuhan. Kehidupan beragama atau keagamaan berjalan terus, tetapi penyembahan kita kepada Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, keinginan dan maksud abadinya terputus. Itulah sebabnya hari-hari ini perhatikan Bapak Ibu, di dunia barat kita tidak heran lagi bertemu dengan gedung-gedung gereja sudah mulai kosong. Dan menurut informasi Bapak Ibu, beberapa gedung-gedung gereja itu sudah beralih menjadi supermarket. Bahkan katanya di beberapa tempat negara Bapak Ibu, ada yang berpindah ke tempat kiblat sebelah. Tentu kita yang mendengar itu Bapak Ibu, ada yang panas hati, ada yang santai saja, itu kan urusan orang bule. Atau kita berpikir Bapak Ibu saudaraku, itulah mereka tidak penuh dengan Roh Kudus, yang ada roh kuda. Maka begitulah keadaannya, menghakimi. Tapi seperti apa sebenarnya Bapak Ibu? Mari kita lihat di dalam Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 24. Tapi saya akan membaca ayat 1 sampai dengan 11 saja. Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 11, demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6 pada tanggal 1 bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosia bin Yozadak. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan? Sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan. Sekarang beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak,
Tetapi lihat, hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan alam semesta. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, sebelum Tuhan Yesus datang itu kejadiannya 500 tahun. Berarti kalau dikalkulasi dengan tahun-tahun sekarang yang 2024 ditambah 500, berarti 2500-an tahunlah firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada seorang nabi kecil yang bernama Hagai, yang hidup sejaman dengan Maleaki dan Zefanya. Satu konteks ketika pada tahun 500 sebelum Masehi atau sebelum kedatangan Kristus. Bapak Ibu saudaraku, bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Ketika di Babel itu, Bapak Ibu saudaraku, Persia telah menundukkan, mengalahkan Babel yang membawa bangsa Israel. Mulai dari Yeremia, Yesaya dan seterusnya dibawa ke pembuangan Babel. Dan di sana dikalahkan Babel itu oleh Persia. Maka disebut dalam firman Tuhan seorang raja yang bernama Darius itu adalah raja Persia. Persia itu Iran dan Irak sekarang, Bapak Ibu. Kalau pada zaman konteks purba disebut dengan daerah Mesopotamia. Dan mengingatkan kita hari ini, Bapak Ibu saudaraku, Tuhan itu telah berbicara ribuan tahun yang lalu. Iyakah Pak Pendeta? Iya. 2500 tahun yang lalu konteks dari kita berdiri hari ini. Tuhan semesta alam disebutkan di sana dengan kata Zebaoth. Tuhan Yahweh Zebaoth, artinya semesta alam tidak ada Tuhan yang lain. Only one, satu-satunya. Orang Betawi katakan, atu-atunya. Satu-satunya Tuhan itu, Bapak Ibu saudaraku, yang telah menyatakan kepada Nabi Hagai ketika orang Israel telah kembali dari pembuangan itu dalam 2 babak. Maka kalau kita baca dalam kitab Esra, di sana mereka mau membangun, berhenti, ada dapat gangguan. Bapak Ibu saudaraku, apakah benar gangguan itu dibiarkan Tuhan? Tidak. Salah satunya dari orang Arab dan Tobia. Di mana itu infonya, Pak? Baca Alkitab lah. Di kitab Esra jelas di sana disebutkan ketika bangsa Israel telah kembali, mereka mau membangun bait suci yang telah dihancurkan oleh Nebukadnezar, raja Babel itu. Yang dibangun Raja Salomo itu telah dihancurkan Nebukadnezar. Dan Bapak Ibu saudaraku, bangsa Israel ditawan. Lalu kemudian ketika pemerintahan di Babel berganti ke Persia,
Maka Tuhan menggerakkan hati Kores dan juga Darius. Akhirnya bangsa Israel boleh kembali ke tanah leluhurnya di Palestina sekarang. Dan langkah yang pertama mereka mau kerjakan adalah membangun rumah Tuhan pada zaman Ezra. Tapi terhalang. Dan itu kurun waktu 14 tahun, Bapak. 14 tahun terkendala tidak jadi. Dan pertanyaan kita, selama 14 tahun kemana mereka bersembahyang? Kemana bangsa Israel 14 tahun yang rumah ibadah ini tidak selesai? Tentu mereka hidup dengan seperti pola yang ada di tetangga-tetangga mereka. Makanya firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Ini terjemahan baru 2. Lebih tepat. Keadaanmu itu artinya cek dulu diri sendiri kepada bangsa Israel pada masa itu. Bapak, ibu, saudara, dan semua. Dari anak-anak sampai orang tua. Apakah Tuhan itu masih sesembahan mereka atau tidak? Jikalau Tuhan itu yang bernama Yahweh itu yang dikenal Musa itu adalah sesembahan mereka, maka pada bagian firman Tuhan ini dikatakan, lakukanlah seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan, Bapak Ibu? Maksud abadinya membangun umatnya tempat dia berdiam. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, Tuhan tidak berkenan berdiam di pohon-pohon, di batu-batu, di mal-mal, atau dimanapun, di dalam pesta-pesta. Ketika di sana didemonstrasikan makan dan perkataan sepuasnya. Tapi Tuhan berkenan hadir di mana setiap orang berkenan mempersiapkan rumahnya. Maka demonstrasi dari pembangunan rumahnya sebagai umat. Perhatikan Bapak Ibu. Sebelumnya kan tidak ada umat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim. Lalu ketika Ishak anaknya dan juga Yakub nanti menjadi 12 anaknya, 12 suku, Tuhan membentuk umat. Itu satu cara Tuhan mau memperlengkapi setiap orang ciptaannya supaya mengerti bahwa dia ingin membangun umat dia dapat hadir di sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, menjadi orang percaya itu bonus, anugerah yang tidak terselami oleh pikiran kita mengapa kita diselamatkan oleh Tuhan. Ada pernah berpikir-pikir mengapa kita yang dipilih Tuhan diselamatkan? Mengapa tetangga kita sangat bebal dan sulit mempercayai jalan yang disebut Tuhan, jalan keselamatan? Tetapi melalui peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu saudaraku, keinginan Tuhan adalah membangun umatnya. Bangunlah rumahku. Kita berpikir bangunlah tempat penyembahan berhala di situ. Bikinlah sesajen-sesajen di situ. Bukan. Tuhan berkeinginan bangunlah komunitas umat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kita memperlengkapi satu sama lain dikumpulkan, ditarik, dibimbing, dibawa, dikerahkan, berarti telah terjadi satu maksud abadi Tuhan di sana untuk menyatakan maksud abadinya membangun rumah Tuhan. Berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika kita berkata saya tidak turut di dalam membangun rumah Tuhan sebab satu sak semen pun saya belum pernah serahkan, salah. Ketika kita membangun rumah Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita memperlengkapi tubuh Kristus. Yang kemudian di perjanjian baru sangat diperjelas oleh Tuhan. Dikatakan di sana Kristus itu Tuhan, Yahweh itu Tuhan yang disebut Kristus itu kepala. Maka semua organ tubuh itu diumpamakan sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, mengingatkan kita hari ini bahwa tujuan yang pertama adalah membangun rumah Tuhan, membangun persekutuan, membangun komunitas, bukan membangun agama. Agama itu ciptaan Hindu Sanskerta. A artinya tidak,
agama kacau, tidak kacau balau. Tak ada dikenal di Alkitab agama. Tapi di Alkitab selalu menjelaskan hubungan antara Tuhan yang bernama Yahweh itu dengan umat. Berarti Bapak Ibu saudaraku, sekian ribu tahun sebelum Hagai ini, Tuhan yang sama telah menyatakan kehendaknya bangunlah umat, maka terciptalah umat itu. Maka kemudian terciptalah umat Israel. Dan banyak orang yang masuk ke dalam penyembahan orang Israel yang disebut dengan proselim. Dan kemudian Bapak Ibu meluas, jadilah umat ke seluruh dunia yang disebut dengan gereja oleh Kristus Yesus. Berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika seluruh dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang percaya, mereka membutuhkan tempat beribadah. Mereka membutuhkan tempat ketika mereka Bapak Ibu saudaraku bersekutu, berkumpul, memanggil, berseru, menyembah Tuhan. Itulah yang disebut dengan bangunlah rumahku, maka itu berbicara tempat. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, sebelum Hagai telah dipakai Tuhan seorang yang bernama Salomo yang adalah raja. Yang sebelumnya Daud mendedikasikan mau membangun bait suci. Tapi apa kata Tuhan kepada Daud? Tidak, saya tidak berkenan kepada engkau. Tanganmu telah mencurahkan darah, berlumuran darah. Tuhan tidak berkenan. Lalu Tuhan berkenan kepada Salomo. Dan Bapak Ibu saudaraku, akhirnya dibangunlah oleh Raja Salomo. Megah sekali. Dan seterusnya. Tapi kemudian sekitar tahun 700-an Bapak Ibu dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ada di Alkitab itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika bangsa Israel ini kembali, mereka mau membangun rumah itu. Terkendala dari Tobias dan kawan-kawan. Kurun waktu 14 tahun. Lalu apa yang mereka lakukan, itulah yang kita baca dalam firman Tuhan. Selama kurun itu bangsa Israel tidak fokus lagi mau membangun rumah Tuhan seperti visi mereka waktu keluar dari pembuangan Babel. Dan akhirnya dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa mereka mengalami banyak kepentingan diri sendiri. Tapi ujung-ujungnya adalah Bapak Ibu, mereka tidak mendapat apa-apa. Ayat yang ke-11. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum. Kalau di Indonesia, kekeringan ke atas sawah, padi, maka kena hama wereng, dimakani tikus. Ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tangan. Bapak Ibu, saya ketika mempersiapkan khotbah ini berminggu-minggu saya renungkan. Saya menemukan Bapak Ibu seperti ilustrasi yang pernah terjadi di Rumah Sakit Jiwa Grogol, Jakarta Barat. Saya mengenal karena mereka ada satu dokter, ini adalah dokter jemaat kita di GMI Anugerah. Dan syarat untuk pasien-pasien itu dinyatakan sehat adalah ketika mereka lulus ujian yang terakhir itu. Di halaman itu Bapak Ibu saudaraku disiapkan pasir. Dan beberapa yang sudah cukup sehat dipandang, sosialisasinya ditaruh satu grup. Kerjanya cuma satu. Dokter melihat, mengawasi dari jauh. Tugas kalian adalah mengisi keranjang ini dengan pasir, lalu bawa ke kantor. Keranjangnya bolong-bolong Bapak Ibu. Maka grup itu 5-6 orang bersemangat mengisi pasir ke dalam keranjang yang bolong-bolong itu. Lalu bersemangat juga, ayo 1, 2, 3 angkat, diangkat. Kira-kira nih Bapak Ibu,
Bisa enggak kita lakukan angka pasir itu dari jarak 5 meter itu ke kantor itu? Apakah kita juga di sini sehat atau tidak? Bisa enggak Bapak Ibu? Ya, yang menyatakan tidak cukup sehat. Yang menyatakan ragu-ragu setengah sehat. Yang diam sama sekali tidak tahu apa kesimpulannya. Maka dari pagi mereka bersemangat karena disebut akan pulang. Hore, kita pulang ini, sehat kita sembuh. Lalu diisi karung-karungnya, keranjang-keranjang itu 1, 2, 3, angkat. Baru 2 meter sudah habis pasirnya. Habis, ulangi lagi. Sampai sore, istirahat dulu, istirahat, makan malam, mandi, besok dilanjut. Ore, kata orang yang sakit itu. Sakit jiwa tentunya. Lalu diulangi lagi besok Bapak Ibu. Masih begitu, tapi ada yang tersadar. Ini kan tidak benar nih. Lalu, saya nggak benar, kalian aja, silakan. Yang lain lanjutkan. Yang sehat masuk ke kantor. Akhirnya diparah, diperiksa, oh kau boleh pulang, dijemput keluargamu. Hanya sedikit yang pulang. Banyak yang bertahan di tempat itu. Karena hanya satu syaratnya. Sadar bahwa itu tidak mungkin. Bapak Ibu saudaraku, kondisi itu acap kali terjadi dengan kita hari-hari ini. Kondisi itu acap kali terjadi dengan kita. Kita banyak bekerja Bapak Ibu dari pagi sampai malam. Maaf nih, cari uang. Tapi yang bisa kita simpan tidak ada. Malah disebutkan, ditiupkan seperti angin. Pernah nggak kita rasakan itu Bapak Ibu? Saya dulu pernah mengalami itu ketika baru tamat kuliah. Saya berpikir begini. Kalau hari Minggu, hari Sabtu dan Minggu saya melayani di gereja, hari biasa saya akan nyari angkot. Nyari angkot Bapak. Saya profesinya dulu supir. Lalu saya berpikir sekali tarik 15.000. 2 kali saja saya tarik 30.000. Kali 4 hari, kali sebulan di atas kertas. Akhir tahun saya bisa membeli mobil carry. Waktu itu primadonanya carry Bapak. Tapi apa yang terjadi? Saban saya tarik angkot itu, saban itu ada lecet, saban itu ada ditabrak orang. Bukan saya nabrak, ditabrak orang, berperkara ini dan itu. Habis semuanya. Dan seterusnya. Maka ketika saya renungkan firman ini Bapak Ibu, tepat. Kadang kita sudah berjuang habis-habisan, kita pikir nanti membawa banyak sekali uang ini. Tidak ada Bapak. Kita berpikir habis-habisan sudah memakan suplemen vitamin A, B, C, dan D, sehat. Gula tinggi, menyerang mata, hampir glukoma. Bapak Ibu saudaraku, berjuang habis-habisan kita berpikir ini dan itu. Maaf nih, bubuk aja pun tidak sampai bisa kita beli. Bahkan banyak yang berpikir ketika masih muda-mudi pacaran, nanti anak kita berapa? Calon mi, calon pi. Anak muda pacaran nih, mi. Anak muda nih, tapi sudah mami papi. Aduh, cilakanya anak muda saya. Nanti anak kita berapa? Kata pemerintah 2 saja. Oh jangan 3. Ini mereka belum menikah sudah memperdebatkan berapa anak mereka. Tapi ketika selesai wisuda dan tidak lama kemudian si A mencari pekerjaan, si B mencari pekerjaan. Janji tadi anak berapa hilang di telan bumi. Dan mereka tidak bertemu sampai hari sekian tahun. Kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Dan ini mengingatkan kita hari ini satu hal yang penting dari kitab Hagai ini, yaitu kesetiaan. Jikalau kesetiaan kita, kasih kita yang semula dengan Tuhan itu telah tidak ada, sudah suam-suam kuku Bapak Ibu. Saya tidak heran. Komitmennya dengan Tuhan berubah. Saya tidak heran Bapak Ibu, yang sudah kita bicarakan persis dengan Tuhan sendiri juga sebagai saksinya bisa berubah. Bahkan Bapak Ibu saudara, kita lupa bahwa kita sebenarnya mempersembahkan untuk Tuhan, bukan untuk manusia.
Maka Bapak Ibu mengingatkan kita hari ini komitmen itu sangat penting sekali. Itulah sebabnya pada bagian ini, jikalau keranjang-keranjang itu menjadi keranjang yang bolong-bolong, atau yang disebutkan di sini adalah pundi-pundi yang berlubang. Bapak Ibu, ini dapat disebut dengan pundi, kantung. Kalau di sini bolong Bapak Ibu, atau di mana saja, maka fungsinya nggak maksimal. Mau ditaruh di sini 400 juta, ada yang menaruh di sini setengah kilo emas, blus jatuh. Walaupun dia menari-nari, sudah dapat, senang-senang kita. Tapi karena sudah bolong, dia akan jatuh di tengah jalan. Maka Bapak Ibu, mengingatkan kita hari ini, melalui kitab Hagai ini, berhentilah melakukan segala sesuatu dengan tekanan pengaruh humanistik, pengaruh lingkungan, pengaruh orang-orang di sekitar kita. Sebab ternyata kenapa 14 tahun itu orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan itu berubah? Sebab kan waktu mereka dibuang itu kan ada sisa orang Israel yang tidak ikut ke pembuangan, mereka yang timpang, mereka yang sakit, mereka yang encok, kan tidak dibawa. Daniel dan kawan-kawan yang tegak perkasa, brilian itu yang dibawa seperti itu. Maka orang-orang yang seperti ini yang tinggal mempengaruhi orang yang kembali, maka mereka mengutamakan rumah mereka. Bapak Ibu saudaraku, ketika disebutkan di sini papan, di Banjarmasin papan biasa. Tapi kalau di daerah berpasir, berbatu seperti Timur Tengah itu, papan itu barang mahal. Karena mereka biasanya bikin rumah dari batu-batu di bawah gua, dilobangi, itu rumah mereka. Maka ketika disebutkan rumahnya berpapan seperti bait suci yang dibangun Salomo, itu pasti excellent, the best, lebih daripada yang lain. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, kalau kita membangun rumah, kalau semuanya granit dan marmer yang didatangkan dari Italia, dari Esense, wah itu pasti hebat ini. Ini pasti orangnya luar biasa punya. Kalau zaman dulu mungkin di sini ditaruh dari pohon uling-uling, hebat. Kalau sekarang mah disender saja sudah kayak kertas itu, papan-papan. Mengingatkan kita bahwa begitulah konsep orang-orang Israel itu dipengaruhi oleh mereka-mereka yang kosong tadi. Tahu Bapak Ibu, dari dahulu sampai sekarang yang tidak disukai orang itu kosong. Pertama, tidak disukai apa? Omong kosong. Kalau omong kosong siapapun tidak suka. Yang kedua, dompet kosong. Ada orang suka dompet kosong. Cuma dompet pendeta yang selalu kosong. Yang isinya hanya kartu-kartu aja. Dan yang terakhir, kosong apa menurut Bapak Ibu? Tadi omong kosong, dompet kosong, otak kosong. Artinya Bapak Ibu seperti konteks bangsa Israel itu. Ketika mereka kembali dari pembuangan bertemu dengan orang-orang yang otak kosong. Dan sanggup mempengaruhi orang-orang pintar. Dan sanggup mempengaruhi orang-orang yang telah beriman kepada Tuhan. Maka terjadilah pembangunan bait suci itu terkendala. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada Nabi, kepada dua orang yang, kenapa begitu peduli dengan kami? Ya saya mau menerapkan. Kita membangun komunitas, bangunlah rumah Tuhan. Kan tidak bisa bersekutu satu orang, tapi bersekutu dengan banyak orang. Dan itulah yang dimaksud Tuhan Yesus. Beritakanlah kabar baik, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau sampai kita tidak ingin menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tidak ada Injil di gereja itu. Maka seperti kata Stephen Tong, gereja itu cepat atau lambat akan tutup, akan ditinggalkan orang. Maka yang kedua dikatakan di sini, bangunlah rumah Tuhan, bait sucinya.
Bukan satu kebetulan kita hari ini di jemaat yang sedang membangun. Ayo mari kita berbuat. Ayo mari kita melakukan. Mari kita membuat sesuatu. Mari kita menyemangati. Dan bukan merupakan satu sejarah yang terbengkalai. Ini adalah sejarah yang Tuhan izinkan kita bersama di Banjarmasin. Berarti ketika sejarah gereja ini besok-besok dibacakan, besok-besok dibukukan, besok-besok dibuat ke monumen, maka kita ikut di dalamnya. Maka ketika dicatat di sana Ibu Sarah Chin Hiao, maka ketika dicatat di sana keluarga Ibu Panggabean, maka ketika dicatat di sana ada Werning, maka Bapak Ibu berarti secara sejarah kita telah berkontribusi dan telah dipakai oleh Tuhan. Itu adalah modal kita menjadi berkat yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Di manakah ujiannya? Di dalam hati kita. Maka hari ini berikanlah hatimu untuk menyenangkan Tuhan. Tanggalkan segala yang merintangi sesuatu untuk Tuhan. Adakah yang mengganggu kita dari orang-orang kosong tadi? Masa orang kosong mempengaruhi kita? Harusnya kita yang mempengaruhi mereka. Itulah sebabnya kita nyatakan satu berkat ini dimanapun kita berada. Paling tidak selama kita kuliah di Banjarmasin, kita telah pernah memperkenalkan seseorang pada Kristus. Maka Bapak Ibu itulah menjadi batu penjuru kita kelak ketika kita sukses dan bekerja. Saya telah pernah dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya untuk Tuhan dan demi Tuhan kita lakukan. Pandanglah sekelilingmu, kata Tuhan. Pandanglah apa yang kurang, perbuatlah. Mari kita belajar untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan cinta kasih Tuhan. Ada begitu banyak kesempatan yang telah Tuhan berikan dan sediakan kepada kita. Bagaimana kita memandangnya? Apakah seperti sisa-sisa orang buangan yang tidak diangkut ke Babel itu, yang ditemui orang-orang yang dari buangan, yang hanya memiliki kosong dalam dirinya, tapi mempengaruhi dengan kuat? Apakah kita telah berpaling dari komitmen kita kepada Tuhan? Jikalau kita hari ini bisa kuliah, jikalau kita hari ini bisa umur panjang, jikalau kita hari ini bisa sehat, jikalau kita hari ini bisa seperti ini, itu bukan kuat dan gagah kita Bapak Ibu, tapi anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan, mengingatkan kita di dalam Minggu Palmarum ini, Minggu Palem ini, menjadi pribadi yang komitmen. Ketika menyambut Yesus memasuki Yerusalem, menghamparkan kain dan mengeluh-elukan dengan daun-daun palem, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Apakah setelah hari Jumat ketika tidak sesuai dengan keinginan, maka berkata salibkan dia? Atau kita memukul-mukul diri kita sebab kitalah yang telah ingkar dari komitmen itu? Saya undang untuk singer dan well ke depan. Kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Apakah kita hari ini memberi diri dibaharui oleh Tuhan? Nyatakan bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, masihkan hidup pujian, bermazmur bagi
kami sebagai pribadi yang mengeluh-elukan Tuhan memasuki Passion dan Paskah ini dengan tulus hati, tidak seperti beberapa orang yang mengikut dan mengiring Yesus masuk ke Yerusalem dengan motif politik dan segala sesuatu diukur dengan kepentingan pribadi. Ketika Yesus tidak sesuai dengan keinginan orang banyak itu, maka orang banyak lebih dominan berkata, salibkan dia. Mari kita jangan menyalibkan Yesus kedua kalinya. Dan kita belajar untuk berkomitmen. Apa yang pernah kita buatkan tekad kepada Tuhan, apa yang pernah kita lakukan dan kita nyatakan di dalam doa dan pergumulan pribadi kita, wujudkanlah supaya Tuhan memulihkan, memberkati, dan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Taruh tangan di dadamu, saya berdoa. Di dalam nama Yesus yang telah menerima pemulihan bangsa Israel, yang memberikan pertolongan kepada semua orang hari ini yang datang kepada Engkau ya Tuhan, berikanlah tekad yang kuat kepada setiap kami Bapa, agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau. Apa yang kami punya untuk menyenangkan Engkau selagi kami masih hidup. Lihatlah anak-anak-Mu yang hari ini menyatakan tekad mereka. Sebagai pengurus atau majelis, baik di pengurus seksi-seksi komisi panitia, mereka bertekad untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, lawatan-Mu. Maturaikanlah janji ini, sebab di rumah ini Engkau berkenan diam dan hadir, mendengar, menerima penyembahan dan puji-pujian kami. Bahkan firman-Mu telah Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hosana. Hosana. Amin, dipersilakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Tiba saatnya kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI.
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari P3MI. Kita juga mendengarkan kesaksian pujian dari kelas meeting Saudara Anton. Dipersilahkan. Setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan dalam kehidupan. Yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang takkan pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Berkatmu yang telah terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
Terima kasih untuk kesaksian pujian dari kelas meeting Saudara Anton. Ada lagi kesaksian pujian, dipersilakan. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan pasca, dan persembahan ke depan untuk membantu penggalangan dana bagi pendeta pensiun. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga dalam 1 minggu lamanya Tuhan boleh menyertai kami, memberkati kami dengan penuh berkat yang melimpah. Terima kasih juga Tuhan untuk waktu-waktu ini yang boleh kami gunakan untuk kami beribadah. Dan pada saat ini Bapa, kami mau mempersembahkan persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, menjadi kemuliaan untuk Tuhan saja. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau berkati daripada jemaat Tuhan, dari pekerjaan usaha, sehingga boleh mereka mempersembahkan juga hasil usaha mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sambil mengiring jalannya persembahan, kita nyanyikan pujian kita, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk
Jemaat yang mengasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun atas setiap kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Memberkati, menopang, menolong, membaharui, dan mengingatkan komitmen kita dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Sebelum kita mendengarkan warta pada hari ini, sekali lagi kita nyanyikan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kita nyatakan terima sukacita surga. Penuhi kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat. Pimpinan jemaat pengurus dan jemaat Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Adapun berita sepekan adalah sebagai berikut. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta James Damanik dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayan dan tata ibadah di hari Senin besok tanggal 25 Maret 2024. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damanik, liturgis oleh Ibu Sufitri Nainggolan, pemandu pujian oleh Mas Dayanti Gula, pemusik oleh Sosen, doa syafaat oleh Bapak Pendeta James Damanik, persembahan oleh Saudari Allegra Merani, operator streaming oleh Saudara Martin Luther, operator LCD oleh Mas Dayanti Gula, dan persembahan pujian oleh kelas meeting Ibu Sufitri, dan penyambut jemaat oleh kelas meeting Saudari Betri. Mengingatkan untuk kehadiran kita besok untuk beribadah kembali di jam 18.00 WITA. Mengingatkan untuk malam Passion 1. Pada minggu lalu,
17 Maret 2024, kita dari Panitia Kebaktian telah mengadakan rapat dan juga sekaligus rapat Paskah 2024. Dalam rangka mengenang Minggu Sengsara Tuhan Yesus, mulai besok kita akan masuk dalam Malam Passion, menghimbau untuk kehadiran setiap jemaat. Sesuai dengan hasil rapat Panitia Kebaktian minggu lalu, adapun kebutuhan untuk agenda Paskah kita mulai Minggu Palmarum hari ini, Malam Passion yang pertama sampai dengan yang keempat, sampai dengan Paskah dan juga Jumat Agung dan perayaan Paskah tanggal 31 Maret 2024, anggaran yang kita butuhkan sebesar 6.495.000 dengan dana yang sudah terkumpul per tanggal 17 Maret 2024 yaitu 1.250. Menghimbau agar majelis dan jemaat dapat berpartisipasi melalui janji iman dan juga persembahan ke depan. Janji iman dapat diserahkan kepada saya. Yang kedua, untuk keterangan anggaran dan juga acara-acara kita, boleh kita lihat di slide. Yang kedua, dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan. Kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja dan panitia Paskah. Dan persembahan ke depan adalah untuk membantu penggalangan dana bagi pendeta pensiun di konferensi tahunan di bulan Juni 2024. Untuk persembahan minggu ketiga Maret 2024 dan juga kehadiran jemaat, boleh kita lihat di slide. Yang ketiga, dari Komisi Keanggotaan dan Evangelisasi. Dalam rangka memeriahkan ibadah dan perayaan Paskah, akan diadakan lomba persembahan pujian tiap kelompok kelas meeting. Dihimbau kepada seluruh pemimpin kelas meeting dan anggota kelas meetingnya masing-masing dapat mempersembahkan vokal group atau pujian. Adapun jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, boleh kita lihat di slide. Selanjutnya, untuk pokok-pokok doa boleh kita lihat di slide dan baca di slide. Selanjutnya dari Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Gereja PPLPG, boleh kita lihat di slide. Selanjutnya dari Komisi Pendidikan Agama Kristen, kelas katekisasi hari ini diadakan setelah ibadah minggu. Dan juga untuk renungan harian Sabda Kehidupan sudah setiap harinya dibagikan di grup WA Jemaat. Dan gemar membaca Alkitab boleh kita lihat di slide. Selanjutnya dari Panitia PPLPG, tadi sudah dilihat di slide. Selanjutnya dari P3MI, pemuritan kelas meeting P3MI gabungan minggu depan bergabung dengan acara Passion dan akan dilanjutkan pada tanggal 4 April 2024. Dalam rangka masa Prapaskah, P3MI akan mengadakan nonton bareng film rohani pada hari Sabtu 30 Maret 2024 di gereja jam 19.00 WITA dan menghimbau untuk kehadiran setiap P3MI dan juga terbuka untuk seluruh jemaat. Yang kelima, dari majelis jemaat, hari ini setelah ibadah akan diadakan rapat majelis untuk mempersiapkan prakongres. Yang keenam, yang terakhir dari konferensi resor, boleh kita lihat di slide. Dan juga mengingatkan untuk kita semua, mari kita kumpulkan dari setiap keluarga dan menyerahkan ke Komisi Keanggotaan untuk penggalangan dana pendeta yang akan pensiun. Adapun yang sudah mengumpulkan, boleh kita lihat di slide. Demikian Bapak Ibu warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.